Gizi yang baik akan menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Kami, kelompok 13 dari mata kuliah perencanaan, pemantauan, dan penilaian program kesehatan akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menjaga sustainabilitas program gizi masyarakat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat. Pembangunan kesehatan bukan hanya sebagai kewajiban pemerintah, melainkan juga perlu adanya kontribusi warga negaranya. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah perbaikan gizi masyarakat. Bagaimanakah bentuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam UKBM. UKBM adalah wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan pembinaan sektor kesehatan. UKBM dibagi dalam beberapa jenis, yaitu Poskedes, Polindes, Posyandu, Poskestren, dan warung obat desa. Posyandu adalah UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yaitu dengan utamanya adalah KIA. Posyandu bertujuan untuk menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Terdapat 5 pilar kegiatan, yaitu KIA, KB, gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Program gizi digalakkan hingga ke unit UKBM terkecil. Sebenarnya, apa yang membuat program gizi menjadi prioritas pembangunan? RPJMN tahun 2020 hingga 2024 memiliki tujuan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah gizi yang baik dan terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, maka SDM akan memiliki fungsi sebaik-baiknya dan bekerja secara produktif sehingga mampu mencapai potensi terbaiknya. Program perbaikan gizi masyarakat adalah kegiatan peningkatan gizi masyarakat melalui pendidikan gizi, penanggulangan KIP, anemia gizi, GAKI, kurang vitamin A, keadaan zat gizi lebih, peningkatan surveillance gizi, dan pemberdayaan usaha perbaikan gizi keluarga atau masyarakat. Saat ini, Indonesia sedang mengalami masalah 3 beban malnutrisi akibat tingginya prevalensi kelebihan berat badan bersamaan dengan kekurangan gizi dan defisiensi makronutrien. Penyebab hal tersebut diantaranya konsumsi pangan yang tidak cukup dan kerawanan pangan, beban penyakit, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang tidak mendukung, praktek pemberian makanan dan pengasuhan yang tidak adekuat, serta akar masalah dan isu terkait seperti kemiskinan dan ketidakmerataan, gender, dan keadaan darurat. Konsumsi pangan yang tidak cukup dan kerawanan pangan terjadi karena pada rumah tangga miskin dan menengah cenderung memiliki pola konsumsi yang minim akan zat gizi dan kurang beragam, sehingga menyebabkan kekurangan gizi dan mengakibatkan stunting pada anak. Sementara itu, pada rumah tangga menengah ke atas cenderung memiliki pola konsumsi berlebih, khususnya sumber energi dan makanan olahan sehingga mengakibatkan obesitas. Kekurangan gizi dapat disebabkan karena penyakit infeksi seperti diare dan kecacingan. Prevalensi stunting di Indonesia berkaitan dengan ketersediaan kakus yang tidak layak dan air minum yang tidak dimasak. PTM meningkat sebagai akibat dari meningkatnya obesitas dan menambah beban sistem pelayanan kesehatan. Praktik pemberian makanan bayi dan anak yang buruk mengakibatkan stunting pada anak di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan anak bergantung pada praktik pengasuhan yang optimal. Akar masalah dan isu yang terkait, yaitu tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kekurangan gizi dan pola konsumsi. Selain itu, ketimpangan gender pada masyarakat turut berkontribusi terhadap malnutrisi. Berikut data terkait permasalahan gizi di Indonesia. Sustainability program kesehatan adalah upaya dalam meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Bagaimana cara mengukur indikator keberlanjutan program kesehatan? Di antaranya pemeliharaan manfaat kesehatan dari program, institusionalisasi, dan pembangunan kapasitas.
Prevalensi underweight di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 prevalensinya kembali meningkat. Sementara itu, prevalensi stunting dari tahun 2013 hingga 2021 mengalami penurunan. Pada wasting, prevalensinya mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2019. Institusionalisasi dilakukan melalui Scaling Up Nutrition Movement, yaitu upaya untuk mengatasi semua bentuk malnutrisi dengan kemitraan berbagai stakeholder. Program ini didukung dengan kemitraan, yaitu Alliance in Improved Nutrition. Intervensi yang dilakukan berupa intervensi nutrition spesifik dan intervensi nutrition sensitif. Capacity building dipenuhi melalui beberapa indikator yang tercantum dalam rencana aksi Direktorat Gizi Masyarakat. Hampir seluruh indikator telah memenuhi target. Hanya indikator cakupan remaja putri mendapatkan tablet tambah darah yang hanya mencapai hasil sebesar 31,3%. Berdasarkan pedoman oleh WHO dan CDC, Cost Effectiveness Analysis adalah cara untuk mengevaluasi biaya dan dampak kesehatan dari satu atau lebih intervensi spesifik. Variabel input pada cost effectiveness analysis adalah net cost dan perubahan hasil kesehatan. Variabel output pada cost effectiveness analysis adalah cost effectiveness ratio. Berikut merupakan grafik perbandingan intervensi berdasarkan cost effectiveness analysis. Papua sebagai salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi anemia defisiensi zat besi tertinggi di Indonesia membentuk kebijakan untuk mengatur pengelolaan rantai pasokan TTD. Menurut pedoman penata laksanaan anemia defisiensi besi, pemilihan suplementasi zat besi harus didasarkan pada efektivitas biayanya. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi ekonomi khusus yang ditetapkan untuk meninjau efektivitas biaya FFFA dan FGMV. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu menghitung net cost, identifikasi perubahan kesehatan, dan menghitung rasio cost effectiveness. Implementasi, tantangan, dan strategi gizi kesehatan masyarakat. Implementasi gizi kesehatan masyarakat di Indonesia diantaranya pemberian dan pemantauan konsumsi PMT pemulihan, therapeutic feeding center, pemantauan pertumbuhan balita melalui pengisian KMS, kunjungan ibu hamil KK dengan kader desa, pemberian demo PMT di posyandu, dan pembentukan posyandu remaja. Tantangan gizi kesehatan masyarakat global, diantaranya hampir 1 dari 3 orang di seluruh dunia menderita setidaknya satu bentuk malnutrisi. Pola makan yang tidak sehat sekarang menjadi faktor risiko utama kematian di seluruh dunia. Sebagian besar pemerintah saat ini keluar jalur untuk memenuhi target Global World Health Assembly. Tantangan gizi kesehatan masyarakat di Indonesia diantaranya diet yang tidak adekuat dan kerawanan pangan berkontribusi terhadap kekurangan gizi dan obesitas, penyakit, akses yang tidak memadai ke pelayanan kesehatan, air dan sanitasi yang terkait dengan beban masalah gizi, pemberian makan pada bayi dan anak, serta kaitannya dengan asuhan ibu, serta perekonomian yang berubah, demografi, relasi gender, keyakinan sosial dan budaya, dan perubahan iklim di Indonesia ikut mengancam gizi. Strategi Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dalam skala global dibentuk ambisi dan tindakan WHO dalam siklus tinjauan gizi pada tahun 2016 hingga 2025. Berdasarkan hal tersebut, program gizi yang telah dilakukan Indonesia diantaranya pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambah darah untuk ibu hamil KK, promosi atau konseling pemberian makanan bayi dan anak, pemberian vitamin A untuk bayi dan balita, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan untuk balita gizi kurang, dan manajemen terpadu balita gizi kurang. Strategi operasional pemindahan gizi kesehatan masyarakat yang harus dilakukan di Indonesia diantaranya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kemitraan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat, penguatan edukasi, penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu, serta pengintegrasian pelayanan kesehatan primer. SDM merupakan faktor terpenting untuk mencapai pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi, diperlukan status gizi yang baik. Program gizi kesehatan masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakatnya, serta mencegah permasalahan gizi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan strategi untuk menjamin keberlanjutan program gizi masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan penghitungan kebermanfaatan program serta peran serta seluruh stakeholder terkait. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.